Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back ya. Jadi ini video saya yang pertama dari 2 tahun terakhir gitu ya. Jadi setelah 2 tahun saya nggak buat video, saya baru kesempatan lagi dan baru ada niatan lagi buat bikin video gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman yang mungkin belum dapat update sejauh ini gitu ya. Nah, di 2025 ini saya ada resolusi baru, yaitu saya pengen coba hidupin lagi YouTube saya kayak gitu ya. Dan ya tetap, karena saya basically seorang programmer, maka saya juga pengen tetap sharing-sharing tentang develop tentang programmer gitu, apa yang saya lakukan sehari-hari, dan juga mungkin beberapa tutorial saya berikan ke teman-teman kayak gitu ya. Nah, seperti yang ada di judul di video YouTube kayak gitu ya. Jadi terakhir itu kita bikin autentikasi verifikasi email di Laravel 10 ya kayak gitu ya. Di lokal maupun di production. Saya kasih tutorial caranya gimana. Dan kemarin nggak lama ini saya dicolek sama teman saya, bro gimana cara bikin fitur reset password kayak gitu ya di Laravel. Sebenarnya ini simple banget teman-teman, karena di Laravel sendiri pun udah nyediain banyak semacam helper lah, kita tinggal pakai aja sebenarnya. Cuman memang di beberapa orang yang sedang belajar perlu panduan khusus kayak gitu ya. Nah, di video kali ini kita pakai Laravel 11 ya, yang terbaru ya. Jadi kita langsung aja teman-teman mulai. Kita pakai Laravel 11 yang terbaru, jadi teman-teman bisa mengikuti. Dan saya rasa teman-teman yang mengikuti tutorial ini pun setidaknya udah tahu basic menggunakan framework Laravel ini ya, pastinya harusnya ya. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan Laravel, mungkin teman-teman bisa belajar dulu tentang Laravel basic kayak gitu ya, fundamental. Ya basic banget kok sebenarnya, nggak perlu yang terlalu kompleks kayak gitu ya. Atau teman-teman bisa ngeliat video saya sebelumnya, mungkin ada sedikit gambaran nanti terkait Laravel kayak gimana. Nah, untuk flow reset password sendiri sebenarnya gampang banget teman-teman. Beneran gampang banget, terutama di Laravel terbaru saat ini gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ada, kita nampilin halaman reset password gitu ya. Ini secara flow diagram gitu ya. Kemudian waktu dia nge-submit reset password, dia akan ngecek nih apakah usernya ada apa enggak gitu ya. Kalau nggak ada ya udah end gitu. Kalau ada, kita akan ngirimin password beserta tokennya atau semacam secret key yang nanti dibawa ke email tujuan kayak gitu ya. Nah, setelah user ngeklik reset password pada email, dia akan ngecek apakah token yang dibawa user ini valid dan nggak expired gitu ya. Perlu pengecekan karena kan nggak, supaya memberikan security tambahan gitu ya. Jadi nggak setiap orang nanti bisa ngereset password email orang lainnya ya gitu ya. Jadi kayak semacam secret key lah kapannya gitu ya. Dan ketika dia reset password dan tokennya valid, maka dia akan berhasil merubah reset password kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita langsung mulai ke hal teknisnya yang teman-teman tunggu-tunggu gitu ya. Sebelum itu, saya lupa, teman-teman perlu siapkan seperti biasa ya, di video-video saya sebelumnya pun saya pasti menggunakan Mailtrap ya untuk testing ya, terutama yang berhubungan dengan email. Jadi nanti semua email akan masuk ke sini sebagai apa namanya? Ya data test, apa namanya, email testing lah. Jadi nggak langsung masuk ke email asli, karena nanti bisa kena apa namanya? Kena blok kalau misalkan kita sembarangan ngirim ke email asli gitu ya. Padahal masih testing gitu. Oke, kita langsung aja buka di sini. Di sini saya sudah buat ya project Laravel Grace, atau bener-bener baru gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Ini project baru. Teman-teman yang udah punya project sebelumnya bisa mengikuti aja tutorial ini seperti ini ya. Tutorial ini gitu ya. Pertama-tama saya di sini akan jalankan Laravelnya gitu ya. Kita cek. Oke, udah jalan ya. Sekali lagi, ini project Laravel baru ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mengikuti tutorial ini dari awal menggunakan project baru, saya jamin akan berhasil kayak gitu ya. Dan sebenarnya untuk teman-teman yang udah ada project sebelumnya pun sarannya sangat simpel, jadi cukup diikutin aja kayak gitu ya. Nah, oke, kita coba cek dulu di sini di database, di migration Laravel 11 ya. Di sini masih ada satu tabel kurang teman-teman, namanya personal access token. Nanti teman-teman perlu diberi yang namanya Laravel Scantum gitu ya. Teman-teman bisa lakukan aja dengan cara kayak gini aja. Kita buka terminal ya, new tab. Oke, pastikan di directory Laravel teman-teman gitu ya. Ada di sini, kita coba service, new tab here. Oke,
composer require Laravel Scantum. Oke, simple, teman-teman tinggal jalanin aja. Composer require Laravel Scantum. Ini nanti digunakan untuk yang tadi kita bilang. Jadi Laravel itu sebenarnya udah nyediain helper lah yang bernama dengan Laravel Scantum gitu ya. Nah, setelah dia di add ke project Laravel teman-teman, maka kalau teman-teman lihat di composer JSON, dia bakal nambah di sini Laravel Scantum gitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Nah, pada dasarnya, bawaannya, dan yang pasti digunakan oleh teman-teman itu pasti project fresh itu nanti dari Laravel dikasih yang namanya model user kayak gitu ya. User ini adalah model akun lah gampangnya. Ini pasti ada di project baru Laravel kayak gitu ya. Udah benar-benar disediain dari awal kayak gitu ya. Teman-teman perlu nambahkan yang namanya helper pada user ini. Yang udah kita masukin tadi kan Laravel Scantum gitu ya. Kita akan pakai package yang namanya hash API token, pakai helpernya Scantum gitu ya. Tambahin aja di sini hash API token. Nah, dia akan nambahin library di sini kayak gitu ya. Belum selesai sampai sini untuk prekonfigurasi apa namanya model user ini. Teman-teman perlu nge-publish dulu migrationnya, karena nanti hash API token ini membutuhkan tabel yang namanya personal access token, yang itu nanti kita gunakan buat nge-store token yang dijerat oleh user gitu ya. Teman-teman buka lagi terminal. Caranya gampang banget sebenarnya. Oke, biar kelihatan ya, saya besarin. Teman-teman jalan aja php artisan vendor publish. Di sini kita ngelihat vendor apa yang bisa kita publish gitu ya. Teman-teman cari di sini ada Laravel, ada Scantum migration nih sebenarnya. Ada config-nya juga. Teman-teman bebas mau di publish apa enggak. Kita butuh yang migration-nya. Enter aja. Oke. Setelah kita enter, dia akan ngegeneratein di sini teman-teman personal access token. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi simple, ini yang kita butuhkan. Kayak gitu. Oke. Setelah ini prekonfigurasinya selesai semua ya. Jadi model user kita udah siap untuk kita generatekan access token kayak gitu ya. Nah, saya pengen sebelum kita lanjutin ke tata cara reset password, pastinya kan kita perlu akun dulu ya. Berhubungan ini kita nggak ada mekanisme register ya. Atau kata kelamaan kalau mau bikin fitur register gitu ya. Saya rasa teman-teman juga kalau register sederhana harusnya udah bisa kayak gitu ya. Kita buat pakai seeder aja teman-teman, jadi langsung jadi gitu ya. Caranya gimana? Teman-teman buka aja di sini seeders, ada database seeder di sini. Kita akan buat akun dummy di sini, user create. Oke, kita buat di sini name-nya Aditya, passwordnya di sini saya emailnya di sini. Misalkan kita buat aditya@gmail.com, kemudian kita kasih password decrypt. Oke, misalkan admin 123 gitu ya. Oke, sebenarnya cukup seperti ini aja teman-teman. Terus gimana cara kita generatein akun ini gitu ya. Gampang caranya, teman-teman buka aja terminal tadi lagi. Kita jalanin migrasi dulu, pastikan jalanin migrasi dulu ya. Artisan migrate. Oke. Dia akan jalanin migrasi untuk yang ngebuat tabel personal access token yang udah kita generatein tadi teman-teman. Nah, kita sekarang perlu nge-createin usernya ini nih. Caranya gimana? Gampang, php artisan db seed. Oke, seeding database. Dia akan masukin dataset tadi ke dalam database kita kayak gitu ya. Bagaimana cara kita ngecek apakah datanya masuk apa enggak? Saya rasa teman-teman harus udah paham semua ya. Di sini saya pakai SQLite ya. Sebenarnya bisa mau pakai MySQL, mau pakai PostgreSQL sama aja, nggak ada yang beda. Tinggal di set di bagian environment-nya aja gitu ya. Saya akan cek di sini menggunakan aplikasi webnya langsung aja gitu ya. Saya coba di sini return user.all. Kita cek ya, apakah masuk
data yang udah kita buat tadi ya. Nah, masukkan dia. Di sini ada user Aditya. Oke, aman ya. Jadi nanti akun ini yang akan kita coba buat lakukan reset password gitu ya. Oke, tapi sebelum itu ini sedikit kita akan rapiin ya, karena kan nanti kita akan membuat beberapa fungsi gitu ya. Kita akan buat satu controller aja buat semuanya. Kita akan buat controller di sini php artisan make controller. Saya kasih nama web controller aja di sini. Oke. Dia akan ngebuatin di sini di HTTP adalah web controller. Nah, untuk main rootnya di sini akan saya pindahkan ke web controller aja. Kayak gitu ya. Oke, wait. Kita buat public function index return view welcome. Harusnya ada yang berubah, sama aja ya. Nah, di sini baru kita mulailah eksekusi nih sistem reset password kita. Tapi teman-teman jangan lupa di mail trap kita set dulu SMTP-nya gitu ya. Teman-teman gampang caranya, tinggal pilih aja yang Laravel 9 plus, copy. Oke. Tinggal buka env di bagian mail sini. Teman-teman bisa post aja di sini ya. Ini udah diganti, oke, hostnya, portnya, username, oke, ini ya. Kita rapiin dulu. Berarti ini masuk di sini. Oke, udah gitu doang. Jadi nanti ketika ada request SMTP yang menggunakan SMTP, dia akan langsung diarahkan ke si mail trap gitu. Oke, next kita akan buat tampilan sederhana untuk reset password. Saya mau ketika user ngakses reset password, maka dia akan nampilin Oke, di sini ada perubahan env kebiasaan. Kalau di Laravel 11 itu nggak tahu kenapa kalau ada perubahan env bikin error. Jadi kita harus jalanin ulang nah, kita harus jalanin ulang serve-nya gitu ya. Oke. Kemudian di sini kan outbound ya, pasti kita akan perlu bikin root dulu ya. Kita akan buat root di sini. Root get reset password. Saya akan arahkan ke web controller seperti biasa. Saya kasih nama di sini reset password gitu kali ya. Nah, reset password. Saya akan buat di sini public function reset password, yang mana dia akan mengembalikan view reset atau enggak request reset password. Oke, gitu ya. Jadi saya akan buat di sini namanya view request reset password. Kita pergi ke resource view, kita buat di sini request reset password.blade.php. Maka kalau kita akses dia harusnya kosong. Oke, aman ya harusnya, pasti aman ya harusnya. Nah, kita tinggal bikin halaman request password sederhana aja. Di sini saya langsung masukin tabnya text, placeholder alamat email Anda, name-nya di sini email. Oke, ini aja. Kita perlu juga di sini untuk reset password silakan masukkan email Anda. Oke, kita bungkus form ya. Metodenya post, jangan lupa pakaiin JavaScript token. Di sini kita akan ngehit root ya, nanti kita akan buat rootnya. Kita akan tambahkan button tab submit. Oke. Di sini ada kirim aja kali ya. Di sini kita kasih require. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, untuk reset password silahkan masukkan alamat email Anda. Oke, aman ya harusnya ya. Nah, kemudian kita akan buat mekanisme prosesnya di sini teman-teman. Caranya gimana? Tadi
kita buat dulu rootnya di sini ya. Kita pergi ke web PHP, balik lagi. Kita akan buat method post di sini yang mana ngarahin ke reset password, mungkin dash send gitu kali ya. Kita akan ngirim emailnya gitu ya. Web controller class ini mungkin saya kasih nama proses gitu ya. Proses reset password. Artinya dia akan ngirim email ke yang sudah diinputkan user gitu ya. Nah, di sini kita akan arahkan ke reset password send gini ya. Kita arahkan ke sini. Di sini saya nggak pakai name root ya. Jadi untuk teman-teman yang belum paham, tinggal masukin aja di sini path-nya gitu ya. Atau bisa pakai root sebenarnya gini. Kita pakai root, kita masukin aja kayak gini ya. Karena kan kita perlu kasih name dulu sebenarnya. Jadi kita kasih name di sini, reset password misalkan di sini send ini. Jadi ketik ini bisa teman-teman pakai di sini, gitu. Sama aja, gitu ya. Ini masalah ini mungkin kita kasih name juga deh. Reset password. Oke, kita kasih name semua ya jadinya ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan selanjutnya ya? Pastikan ini kan ada aksinya di sini jebret. Nah, ini pasti jalanin di controller dong proses reset password. Karena kan kita belum ada tadi apa namanya functionnya gitu ya. Saya harap teman-teman udah paham sampai sini ya. Ini karena masih basic. Ini masih di ranahnya PHP basic ya. View, mod apa controller view, controller kayak gitu ya. Nah, kita buat dulu di sini teman-teman public function proses reset password. Kita masukin request di sini. Udah kita buat ya di sini fungsinya ya. Nah, gimana cara kita ngecek berhasil apa enggak? Kalian bisa aja dd request all gini. Kita akan ngelihat pilot apa aja yang dia bawa nantinya, gitu ya. Kita back dulu. Misalkan saya masukin di sini email adit@gmail.com gini ya. Ini kita bikin autocomplete-nya false aja ya. Saya lupa caranya gimana autocomplete-nya itu di disable. Udah lah ya. Kita buat di sini misalkan admin ini gini ya, kita kirim. Nah, dia bakal nih jadi payload yang dari view tadi bakal dikirim ke fungsi proses reset password yang ada di sini. Kita tinggal lakukan proses pengiriman token atau link reset password ke ke user gitu. Gimana caranya? Sangat mudah teman-teman. Jadi tapi sebelum itu teman-teman perlu ngecek dulu ya, perlu ngecek dulu emailnya terdaftar apa enggak di sistem kita. Jadi jangan sampai kita itu ngirim link reset password ke email yang tidak terdaftar di sistem kita, karena nanti bisa jatuhnya scam teman-teman gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya user ngebuat pros, dia ngirimin email sembarangan padahal itu emailnya nggak terdaftar di sistem kita, nanti bisa jadi semacam ya, jadi nanti IP SMTP kita akan kena flagging scam gitu ya. Nah, caranya gimana? Sangat gampang ya. Jadi teman-teman tinggal perlu di sini buat aja validasi dulu ya, pasti ya. Kita akan buat validasi di sini bahwa dia membutuhkan pilot email ya. Jadi kita semacam ngasih ngasih validasi tambahan lah. Jadi nanti ketika user mengakses fungsi ini atau ngehit submit itu dia memastikan bahwa dia harus membawa pilot email gitu ya. Nah, kita ngecek dulu nih apakah emailnya itu terdaftar apa enggak di sistem kita. Caranya gimana? Tinggal user where email request email terus gini ya. Oke, kita akan cek di sini. If
kita cek di sini deh, kita dd user, kita coba ya, kita kembali dulu di sini, kita masukin admin gitu ya, admin@gmail.com, kita kirim, nol, dia kosong karena akunnya nggak ada. Tadi yang kita buat itu adalah Aditya, kalau kita kirim dia ada. Sampai sini harusnya paham ya teman-teman ya. Nah di sini kita kasih pengecekan if not user, maka apa yang kita akan lakukan, maka di sini akan kita return aja katakanlah, kita akan return alamat email tidak terdaftar, misalkan kayak gini ya. Oke, nah alamat email tidak terdaftar, oke, aman lah ya harusnya ya. Nah di sini baru deh kita buat yang namanya fitur kirim reset password. Jadi di Laravel itu udah ada yang namanya create token teman-teman, create token. Gimana caranya? Buat aja di sini kita buat variabel token, karena tadi kita di model user kan udah kita tambahkan hash API token di sini ya. Teman-teman nih lakukan aja user create token. Ini dari Laravel Scantum yang udah kita tambahkan sebelumnya gitu ya. Kita buat key-nya di sini password reset gitu. Password reset. Kemudian kita ambil plain text token. Dia akan ngegeneratein password reset gitu ya. Dan dia akan ditampung di variabel token. Nanti kalau teman-teman menjalankan ini pun dia akan otomatis masukin ke dalam tabel personal access token yang udah dibuat tadi gitu ya. Ini otomatis kayak gitu. Nah kemudian kita pengen cek dulu deh tokennya itu sudah tergenerate apa belum gitu ya. Coba kita jalankan, kita dd token, kita masukin di sini emailnya ya, aditya@gmail.com gitu ya, kita kirim. Nah dia muncul teman-teman tokennya, udah kegenerate di sini. Gampang banget ya, mudah ya. Ini nanti tokennya ini yang akan kita gunakan untuk proses reset password gitu. Nah jangan lupa teman-teman masukin ke dalam sini nih password reset token. Fungsinya untuk apa? Untuk nanti kita tampung gitu ya, kita tampung token yang udah kita buat ke dalam password reset token sini. Untuk yang ini itu tuh untuk yang ini tuh untuk penggunaan autentikasi teman-teman. Saya baru nggak juga. Jadi nanti akses token reset tokennya tadi itu otomatis kita masukin manual di sini. Ini tuh untuk autorisasi. Maaf saya ralat ya teman-teman ya. Saya baru ngeh juga di sini personal access token itu buat API biasanya ya. Oke, kita akan masukin aja pakai DB. Catat DB di sini ya. DB insert ke dalam tabelnya. Kita masukin ke dalam tabelnya. Password reset token gitu ya. Password reset token. Oke, benar ya. Kita akan insert. Oke. Di sini emailnya pastikan kita masukin user.email, atau teman-teman pakai request juga sama aja gitu ya. Tapi kalau saya pakai user aja nih sama aja gitu ya, bebas, nggak ada yang berbeda ya. Dan juga masukin juga tokennya di sini, token yang udah kita buat tadi, dan create ad-nya kita masukin timestamp sekarang gitu ya. Seperti ini. Nanti setelah tokennya ke-generate dia akan masuk, kita akan masukin ke dalam tabel password reset token gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita cuman perlu ngirimin email ke user. Itu di Laravel udah ada yang namanya fungsi send reset password, send password notification, send password reset notification. Nah kita masukin tokennya tadi, otomatis nanti dia akan ngirimin email ke email yang udah kita inputkan tadi. Dalam hal ini nanti dia akan masuk ke mail trap gitu teman-teman ya.
Nah, setelah udah, kita langsung aja return di sini apa ya, link reset password sudah dikirimkan ke alamat email Anda. Ini ya, coba kita jalankan ya. aditya@gmail.com, kita akan coba kirim. Oke, root password reset not defined. Oke, jadi kalau di Laravel itu ketika kita jalanin send reset notification ini, dia akan diarahkan ke root password reset. Karena kita belum ada root password resetnya, maka dia error di sini. Tapi kalau emailnya sebenarnya udah kekirim teman-teman harusnya. Oh enggak, belum kekirim ternyata. Berarti dia harus berarti ini pengecekan dulu gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman harus bikin root yang namanya password reset sini ya. Di sini kita cek dulu. Tadi kan kalau kita lihat di vendor publish kan dia ada scantum config gitu ya. Saya belum pernah publish juga, kita akan coba publish bareng-bareng ya. Apakah dia udah ada di sini buat name rootnya atau harus kita rubah dulu ya. Sorry, malah buka Xcode. Kita coba buka di bagian app, kemudian config, scantum, kita cek ya. Oke, prefix. Oke, nggak ada di sini. Berarti kita harus buat view dulu di sini teman-teman. Buat reset password. Tadi apa namanya? Password reset. Oke. Ini tuh semacam URL yang kan kalau kita masukin email, kita kirim reset email kan, itu kan bakal dia ngirim email gitu ya, berserta link. Nah, linknya ini kan diambil dari password reset ini teman-teman. Jadi kita buat dulu di sini rootnya, root get ya, karena reset password. Di sini ada change gitu ya. Kita akan buat di sini web controller, katakanlah di sini apa ya, change reset password ini ya. Kita kasih nama reset password reset gitu ya. Kita ngikutin yang ada di Laravel Scantum gitu ya. Oke, coba kita kirim ulang. aditya@gmail.com. Kalau kita klik kirim, unique constraint. Oke, karena tadi kan kita sebelumnya udah ngegeneratein ya, dia nggak boleh seperti kalau duplikat teman-teman gitu ya. Jadi buat case ini, jadi kan kita kasih pengecekan, kita nggak mungkin nih, misalkan di user nge-request link reset berkali-kali, itu kan nanti kan bikin kita boncos lah gampangnya gitu ya. Kita harus ngebatasin token ini tuh sebenarnya udah valid dan masih berlaku gitu loh. Jadi ya jangan gitu loh, jangan dikirim lagi gitu, karena di tabel password reset token ini, email ini jadi primary key, jadi dia nggak boleh duplikat gitu ya. Oke, kita cek dulu di sini, refresh, kosong ya masnya ya. Di sini kita kasih pengecekan teman-teman. Kan tadi kan kita ngecek alamat email terdaftar atau tidak gitu ya. Kita kasih pengecekan lagi, token before gitu ya. Salah ya. Gampang, db tabel password reset tokens where email user email gini ya. Terus gitu ya. Kita coba lihat token before-nya ada nggak. Kalau kita cek, ada dia di sini teman-teman tokennya. Oke, jadi udah generate. Nah, ini yang menyebabkan tadi dia nggak bisa di-generatein lagi gitu ya. Makanya kita kasih cek di sini, if token before atau udah ada token sebelumnya, kita akan kasih alert di sini, link reset password sudah dikirimkan ke alamat email Anda. Gini ya, reset password atau enggak, gini kita samain aja deh kata-katanya dengan ini ya. Jadi
Jadi udah kita nggak usah perlu jalanin ini karena udah dikirim gitu ya. Jadi mengantisipasi spam gitu ya. Tapi karena sebelumnya udah dikirim, maka di sini akan saya coba buat hapus dulu ya datanya ya. Kita hapus dulu ya datanya ini ya. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal kita db tabel password reset token ya. Kita atau kita langsung delete aja sebenarnya bisa. Gini aja bisa, nanti dia akan ngedelete semuanya gitu ya. Kita refresh aja. Nah, otomatis dia akan ngedelete semuanya. Harusnya udah delete gitu ya. Oke, kita akan coba lakukan buat menjalankan fungsi ini teman-teman. Atau ini kita kasih kita kasih pembeda ya. Di sini sudah ada gini ya. Ini di sini generate baru gitu ya. Biar teman-teman tahu bedanya di mana nih gitu. Oke, kita masukin alamat email kita dulu @gmail.com, kirim. Oke, dia agak lama karena dia langsung connect ke Mailtrap gitu ya. Dia akan ngejaritin baru di sini. Link password sudah dikirimkan ke email Anda. Artinya dia menjalankan code sampai sini teman-teman. Gitu. Kita coba request ulang lagi. Jebret. Nah, sudah ada. Kali ini kalau kita hit lagi dengan email yang sama, dia masuk ke sini. Karena apa? Karena dia udah punya token sebelumnya. Jadi nggak bisa dikirim lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Mailtrap di sini, dia akan masuk di sini. Di set password notification gitu ya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, dari Laravel sendiri pun udah dikasih di sini bawaan teman-teman. Jadi root ini URL yang ini kita buat tadi nih, reset password change. Ini adalah URL yang kita buat tadi. Di sini ada tokennya, gitu ya. Ya udah, sebenarnya user tinggal klik reset password aja di sini. Tapi lagi-lagi public functionnya belum kita bikin dulu gitu ya. Kita akan bikin dulu buat halaman resetnya gitu ya. Ini udah berapa menit? 30 menit. Apa? Lanjut aja gitu ya. Kita buat di sini root get udah kita buat, sorry. Change reset password di sini udah kita get ya. Kita buat di sini berarti public function change reset password request gini ya. Oke. Nah, ini kita tinggal perlu sebenarnya ngecek apakah token yang dia bawa itu valid apa enggak. Caranya gimana? Kita validasi dulu pakai request. Di sini request, kita validate dulu ya. Kita memastikan bahwa token yang dia bawa itu ada. Dia bawa token dulu di sini. Required ya. Kita pastikan dia membawa parameter token di sini. Jadi kalau enggak dia langsung ke reject. Kemudian atau enggak kita gini aja, token sama dengan request kita kasih manual gitu ya, get token, ini juga bisa, atau langsung gini juga bisa, token gini bisa. If not token atau tokennya null, maka dia akan kita lempar ke halaman welcome aja, atau ke kita masukin ke halaman home aja gitu ya, coba ya. Nah, bisa ya. Oke, kita udah masuk di sini nih. Kemudian kita tinggal ngecek aktif token katakan gitu ya. Kita coba cek. Kita ambil dari database tadi db.table per password reset tokens where token. Terus ini kita akan ngecek apakah token yang dia bawa itu ada dan valid ya. Ada di sini teman-teman. Emailnya juga ada gitu ya. Nah, kalau tokennya valid, sebenarnya kita di sini teman-teman bisa kasih pengecekan security tambahan apapun, itu terserah teman-teman gitu ya.
Cuman di sini kita langsung aja masukin sini return kita langsung return view-nya aja gitu. Kita buatkan view reset passwordnya. Tadi kita belum bikin view-nya, belum. Kita akan di sini bikin view dulu. Change reset password .blade.php. Change view-nya, change reset password. Gini ya. Kita bawa juga parameter di sini token. Ya. Oke. Simple. Gitu ya. Ini tinggal ngecek if not active token, teman bisa masukin aja ke samain aja. Gitu ya. Dia akan nampilin halaman change reset password. Karena kosong, kita akan copy paste dari sini aja. Kita ganti di sini, ganti password Anda dengan yang baru. Kita buat rootnya dulu ya. Kita buat rootnya dulu di sini. Root postnya reset password change save ini ya, katakanlah ya, web controller proses gitu ya, atau enggak change proses reset password ini ya, kita namain ini ya, password reset save misalnya gini ya. Udah di bagian change reset password kita tinggal tambahin aja di sini root change tadi apa namanya, save ya. Oke. Di sini ada masukin password baru. Gini ya, kita namain di sini password. Ganti password. Nah, tampilannya gini, ganti password Anda dengan yang baru. Gitu ya, bisa ya. Atau mungkin kita kasih sedikit informasi di sini buat emailnya. Jadi kita tahu maksudnya ini tuh siapa sih, email active token, kita ambil aja emailnya di sini, gitu ya. Dan kita tampilin di sini email. Ganti password Anda dengan yang baru di garis ini ya. Jadi kan kelihatan kita lagi ngerubah password ini. Kita akan masukin misalkan di sini passwordnya admin atau enggak password baru atau enggak 123456778 gitu ya. Ketika kita klik ganti password, dia akan menjalankan fungsi change process reset password yang udah kita buat teman-teman, yang kita buat di sini nih. Ini ya, change reset password. Kita akan buat dulu functionnya di web controller di sini. Public function change reset gimana tadi? Change process reset password ini ya. Request. Nah, sebenarnya ini sama teman-teman. Kita tinggal lakukan hal yang sama aja. Kita ngecek tokennya dulu. Pastikan kita selalu ngecek token gitu ya di setiap request gitu ya, supaya nggak kecolongan sebenarnya. Cuman yang ini kita bisa sekalian aja bareng-bareng dengan dengan passwordnya. Validate aja di sini. Validate. Tokennya kita bikin require di sini. Kemudian email password kita bikin require di sini gitu ya. Token seperti ini aja, kita langsung copy ke sini ya. Gitu. Ini request token. Jadi kita perlu masukin token ke pilot dulu. Caranya gimana? Bisa bikin aja di sini input hidden gitu ya. Name token, value-nya yang udah kita bawa tadi, token. Kita sudah bawa tadi token gitu ya. Nah, di sini kita tinggal masukin password baru, misalnya 123456778, ganti password bisa. Oke, dia masuk sini ya, berarti ya.
Kalau teman-teman mau ngeliat passwordnya apa, tinggal di dd aja, dd request password gini ya. Kita akan tahu password yang dia masukin apa di sini. 1234678. Yaudah, sampai di sini kita tinggal ngerubah aja. User, gampangnya tinggal di user sama dengan user where email ya, yang ada di tokennya tadi, aktif token email. First kita dapat nih emailnya nih, kita cek dulu ya. Kita dapat emailnya. Oke, ada ya usernya di sini ya. Passwordnya juga ada di sini yang lama. Kita tinggal update aja teman-teman. User update. Oke. Password bcrypt request.password. Oke, segitu doang teman-teman, simpel banget. Jadi kita udah berhasil ngupdate passwordnya nih. Tapi jangan lupa untuk password tokennya tadi kita hapus ya. Jadi ini kita hapus ya. Jadi nanti kalau user mau update password lagi bisa gitu ya, enggak tinggal di delete ini. Oke. Kembalikan. Password sudah berhasil dirubah. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita masukin di sini 123456778. Kalau saya klik ganti password, password sudah berhasil dirubah. Oke. Kalau kita balik lagi ke halaman yang tadi dan kita refresh, maka nggak bisa karena tokennya udah digunakan. Kayak gitu. Jadi sangat simpel teman-teman penggunaan reset password ini. Kita cuma perlu bikin 4 function lah gitu ya. Dan seharusnya nggak ribet karena udah ada di bantuan Laravel gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah perlu report gitu ya. Teman-teman tinggal perlu nge-custom halaman emailnya aja gitu. Oke, jadi mungkin video setelah 2 tahun dari saya. Maaf teman-teman, videonya lama-lama nih kayaknya ya, hampir 40 menit. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian, tunggu video dari saya selanjutnya. Kalau teman-teman mau request tutorial bisa komentar aja. Terima kasih. Saya Andrew Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.